Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar. Baik pinjol legal maupun ilegal ya. Ojo kendor. Sekali lagi, ojo kendor ya. Jangan pernah kendor. Semangatmu wajib terus membara. Semangat 45 ya. Nah, kali ini saya akan bahas kredivo ya. Nunggak 42 hari kredivo, hukum mulai bertindak. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini, channel yang tetap membahagiakan kalian, channel yang tetap mengawal stres kalian agar kalian tidak lagi stres. Nah, inilah channel yang tepat untuk kalian semua, yang insya Allah eksis dan konsisten untuk tayang 3 kali sehari untuk menemani teman semua ya. Nah, kali ini saya akan bahas kredivo. Kredivo menunggak 42 hari alias menunggak 42 hari di kredivo, hukum mulai bertindak. Seperti apa? Kalian mau tahu? Mau lihat? Ya, simak videonya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mendukung dan support channel ini, jangan lupa bantu saya support, saya dukung saya dengan cara gratis, mudah, dan murah, tidak berbayar. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya kawan-kawan, agar Anda menerima notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload sehari ada 3 kali. Insya Allah ya, video-video saya ini memotivasi buat kalian semua. Nah, kali ini saya juga mengajak kalian untuk join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Silakan. Sudah tergabung 44.000 lebih orang tergabung di grup Facebook ini untuk saling sharing dari Sabang sampai Merauke terkait masalah pinjaman online, teror-teror pinjaman online, dan cara-cara untuk menghadapi DC pinjaman online ya. Nah, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi saya sematkan, dan di kolom komentar juga saya sematkan biar kalian semua bisa melihat langsung eksekusi untuk menjadi member Paguyuban Membasmi Pinjol ya, tergabung segera menjadi keluarga besar ya. Kesempatan kali ini juga saya mengajak kawan-kawan yang belum memiliki kaos Paguyuban Membasmi Pinjol PMP ya, ini penampakannya seperti ini ya. Silakan kalian bisa membelinya lewat nomor ini lewat nomor untuk pemesanan kaos, bukan untuk konsultasi ya. Beda lagi kalau konsultasi, bukan nomor ini ya. Jadi jangan pernah Anda minta konsul dengan nomor ini. Nah, teman-teman, nanti bisa digunakan kaos ini sebagai identitas kita ketika kita bisa berkumpul, tatap muka, bersua, ya, untuk konsultasi, untuk sharing, ya. Kebetulan saya juga membuka krisis center korban pinjaman online, ya. Silakan, nanti kalian bisa mengunjunginya. Saya akan umumkan kapan waktu yang tepat biar kita bisa bertemu, ya. Nah, teman-teman, silakan, ya, simak videonya. Kredivo menunggak di kredivo 42 hari, hukum bertindak. Simak yuk. Ini nih, saya akan bacakan buat kalian ya. Pagi-pagi dah dapat surat cinta. Katanya ini surat peringatan terakhir. Berarti besok nggak kirim aku email lagi ya. Nah, kita lihat nih. Surat peringatan terakhir, segera lunasi tagihanmu atau hukum bertindak. Nah, apa sih yang hukum bertindaknya? Yuk kita lihat ya. Email ini ya, hanya informasi untukmu. Harap jangan balas email ini kepada kepada nasabahnya ya. Berawal dari surat peringatan pertama yang telah kami kirimkan serta surat peringatan kedua tertanggal 25 September 2023 yang tidak mendapatkan respon positif, kami melanjutkan pemberitahuan terkait tagihanmu Rp4.195.650 yang masih tertunggak dengan hari keterlambatan 42 hari melalui surat peringatan ketiga ini. Pemberitahuan ini adalah peringatan terakhir agar dapat segera memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tagihan kredivo dengan rincian sebagai berikut. Ya. Berikut ini adalah detail transaksi tagihan kredivo ya. Kita nggak lihat ya detailnya seperti apa. Ya. Jadi ini segera lunasi tagihanmu atau hukum bertindak. Jadi mereka mengancam bahwa mereka akan menggunakan kekuatan mereka, akan menggunakan hak mereka untuk memproses Anda secara hukum. Itu ya, gambarannya seperti itu ya. Nah, Anda mendapati hal seperti ini harus gimana? Slow, santai, nggak usah panik.
Nggak usah Anda ribet, nggak usah dipikirin, nggak usah Anda terlalu fokus mikirin karena ada kalimat hukum bertindak. Dari kemarin selalu menyinggung hukum, tapi nyatanya nggak lanjut. Tapi nyatanya nggak dijalankan. Jadi apa sih yang menjadi beban untuk pikiranmu? Apa sih yang menjadi beban untuk kalian semua? Sementara mereka tidak pernah melaksanakan apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka statementkan, nggak terjadi. Tapi kalianlah yang membuat panik diri sendiri, ketakutan kalian yang buat. Ketakutan kalian yang ciptakan, ketakutan yang buat ada itu kalian loh, bukan mereka. Mereka hanya melemparkan. Lalu kalian menangkapnya seperti apa? Kalian nangkapnya panik, ya panik selamanya. Jadi kayak gini, ketakutan ya. Kadang-kadang orang yang sudah takut, dia akan menggunakan apapun caranya agar takutnya menghilang, agar percaya dirinya kembali tumbuh ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara itu yang tadi saya bilangnya bisa terjadi kekeliruan, hilap lagi, akhirnya minjem lagi, ada kesempatan ternyata di ACC dipinjol ilegal, masukkan ya angsuran ke pinjol-pinjol yang mengancam. Akhirnya pinjol ilegal, sudah jatuh tempo, habislah dia. Yang sana belum selesai, yang ini yang baru, kelar sudah. Itulah salah langkah, akibat panik. Mendengar ancaman hukum bertindak, langsung panik. Mendengar ancaman bahwa kami akan mensomasi Anda, langsung panik. Akan digugat Wan Prestasi, akan dipidanakan dengan pasal 378, 372, 379A, dan lain-lain. Langsung panik. Itu kepanikan yang sebenarnya akan membuat kalian makin sengsara. Sebenarnya mereka biasa-biasa saja ya, menagih biasa. Mereka hanya ya umpan saja. Apakah Anda takut atau tidak? Itu saja. Tapi ternyata Anda menangkapnya lain, Anda menangkapnya panik, Anda menangkapnya takut. Akhirnya yang terjadi yaitu gagal bayar Anda malah tambah runyam. Gagal bayar Anda yang tadinya utang hanya cukup 3 juta, itu juga udah Anda stres. Anda mencoba untuk menutupi yang 3 juta ini dengan lubang-lubang lagi ya, dengan gali lubang tutup lubang. Akhirnya utangnya menumpuk, memuncak, terornya makin gila, stresnya makin parah, dan Anda sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Harusnya Anda cukup kemarin itu setelah diancam dengan utang misalnya yang hanya cukup 3 juta ya. Ya sudahlah, sudahi saja sampai di situ. Udah nggak usah Anda beraksi apapun, apalagi meminjam lagi, menggali lubang lagi hanya karena takut. Sekali lagi, takut Anda sebenarnya tidak ada. Takut Anda itu tidak ada dan tidak nyata. Takut Anda hanyalah khayalan dan ilusi kalian semua. Itu hanya termakan ya oleh ancaman dari mereka, lalu masuk ke pikiran Anda membacanya, hukum bertindak, akan digugat, Wan Prestasi, Anda melanggar hukum, dan lain-lain. Lalu Anda berpikir ya, traveling pikirannya. Saya di penjara, saya digugat, saya ke pengadilan, takut ya. Teman-teman, kalau misalnya ini sudah dijalankan, hukum bertindak, gugatan sudah dijalankan, itu pengadilan itu penuh. Pengadilan negeri penuh dengan orang-orang yang digugat. Kalau misalnya bisa dipidanakan, itu penuh kantor polisi. Dengan nasabah-nasabah yang tidak bayar pinjol dipolisikan, penuh itu pasti. Nyatanya nggak ada kan? Nah, lalu alasannya apa Anda takut? Lalu alasannya apa? Anda sampai sengeri itu gitu kan, ketakutan Anda. Apa? Nggak ada kan? Santai saja ya teman-teman ya. Anda sudah tepat ada di channel ini. Dan mudah-mudahan Anda selalu mengikutinya. Agar di-treatment ya mental kalian. Agar dicas terus mental kalian. Agar kalian mempunyai mental yang kuat, kokoh. Mental yang setebal baja. Mental yang benar-benar kuat, tahan banting. Menerima apapun ancaman Anda cukup tersenyum. Menerima ancaman apapun Anda cukup ya ketawain aja. Ya, nggak masalah kok. Hidup ini bebas ya. Anda sekarang harus bebaskan diri kalian dari rasa takut. Bebaskan diri kalian dari riba, pinjol. Kita sama-sama hijrah, kawan. Tidak ada waktu lagi untuk kita berhenti, langsung berhenti total. Jangan pernah lagi mengenal pinjol. Kita hidup seperti zaman dulu ya. Nggak ada itu perpinjolan. Nggak ada teror-teror via online. Mereka menagih para leasing-leasing, nggak ada yang online. Mereka datang ke rumah Anda, ya kalau misalnya Anda nggak bisa bayar angsuran motor, misalnya angsuran mobil atau gimana ya, mungkin ujung-ujungnya ditarik ya, itu sudah biasa ya. Tapi tidak semengerikan seperti sekarang.
pinjol-pinjol berkeliaran, ya, memangsa kalian, menjebak kalian, lalu kalian masuk jebakannya dengan tenor yang cukup singkat, bunganya cukup besar, terornya gila-gilaan, sampai ke kontak darurat, sampai ke kontak-kontak yang ada di handphone Anda, habis Anda. Itu yang terjadi, realita. Sekarang zamannya seperti itu. Kita jangan pernah mau tergelincir untuk kedua kali. Cukup sekali saja, dan itu menjadi peringatan untuk kita, sekaligus menjadi pengalaman buruk untuk kita semua, agar kita melangkah lebih hati-hati lagi ke depannya. Paham? Oke teman-teman, seperti biasa saya minta dukungan dari kalian, support dari kalian, ya, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Ancaman via online, ancaman gertakan hanya via online. Kalau Anda sampai benar-benar ditindak secara hukum, ya kita datang, gentle. Hanya perdata kok, ini ranah perdata. Nggak akan menyebabkan Anda di penjara kok, itu aja. Mudah kan? Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sebelum saya tutup video ini, saya kasih kesimpulan untuk Anda ya. Mereka bilang bahwa 42 hari nih Anda sekarang menunggak di Kredivo. Hukum akan bertindak katanya kan. Ya, sudah, tunggu saja apa yang akan mereka lakukan, tindakan apa ya. Sudah, slow saja ya. Ya, ikhlaskan. Ini adalah bagian dan resiko Anda gagal bayar. Resiko gagal bayar ini yang Anda dapat. Resiko gagal bayar di pinjaman online ini yang akan Anda alami. Anda diteror, sudah pasti. Dipermalukan, bisa jadi. Ya sudah, terima. Tinggal kita siasati bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini agar tidak terlalu meluas, agar tidak merusak pikiran kita. Nah, semuanya saya sudah ajarkan dalam video ini ya. Mudah-mudahan video-video ini bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit ya untuk teman-teman semua. Ya, saya doakan nih para subscriber dimanapun berada, penonton setia channel ini. Yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Yang saat ini sedang ikhtiar, sedang bekerja, sedang berusaha, semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah berikan keberhasilan, dan Allah luputkan kalian semua dari segala macam mara bahaya dan malapetaka yang akan menimpa kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang saya bawakan. Terima kasih. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.